Kejadian ini terjadi pada era 90-an di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Dalam keluarga sederhana itu hiduplah seorang pria bernama Pak Nasir bersama istrinya, Bu Rani, dan anak mereka yang masih sangat kecil, sekitar 3 atau 5 tahun. Anak mereka masih berada dalam usia balita, penuh dengan keceriaan khas anak kecil yang belum mengenal kerasnya kehidupan. Namun, berbeda dengan keceriaan sang anak, kehidupan keluarga kecil ini sangat berat. Setiap hari mereka bergulat dengan kerasnya kehidupan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pak Nasir sebagai kepala keluarga selalu berusaha sekuat tenaga untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, meskipun keadaan ekonomi mereka bisa dibilang sangat memprihatinkan. Kehidupan mereka benar-benar serba kekurangan. Meski demikian, Pak Nasir tidak pernah menyerah. Ia menggarap sawah milik orang lain menjadi buruh tani dengan penghasilan yang jauh dari cukup. Kala itu, perekonomian di Indonesia memang sulit, terutama bagi para buruh tani seperti Pak Nasir. Upah yang diterima sangat kecil, nyaris tak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Ia menggarap sawah milik orang lain, menjadi buruh tani dengan penghasilan yang jauh dari cukup. Kala itu, perekonomian di Indonesia memang sulit, terutama bagi para buruh tani seperti Pak Nasir. Upah yang diterima sangat kecil, nyaris tak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Dalam kesehariannya, Pak Nasir sering bekerja bersama seorang teman dekatnya yang bernama Pak Bowo. Keduanya menggarap sawah milik seorang juragan kaya bernama Sastro, yang memiliki sawah yang sangat luas. Juragan Sastro dikenal sebagai orang yang cukup baik hati, meski banyak yang tidak tahu pasti seperti apa sifat aslinya. Sebagai pemilik sawah, Juragan Sastro sering mengawasi pekerjaan mereka, memastikan sawahnya dirawat dengan baik. Setiap kali berkunjung, Sastro selalu menanyakan perkembangan sawah, hasil panen, dan segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan Pak Nasir dan Pak Bowo. Suatu hari, kabar mengejutkan menyebar di desa itu. Juragan Sastro menjadi korban perampokan. Kabar ini membuat seluruh warga desa heboh karena Juragan Sastro adalah orang terkaya di kampung tersebut. Semua orang bergantung padanya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain memiliki sawah yang luas, Sastro juga dikenal suka membantu warga yang membutuhkan. Ketika terjadi sesuatu pada dirinya, seluruh desa pasti mengetahui dan merasakan dampaknya. Berita tentang perampokan itu membuat banyak warga merasa khawatir, mengingat Sastro adalah sosok penting di desa itu. Setelah kabar perampokan itu tersebar, Pak Nasir dan Pak Bowo sempat membicarakan kejadian tersebut. Dalam percakapan mereka, Pak Nasir menyampaikan keheranannya tentang bagaimana bisa Juragan Sastro mengalami kejadian seperti itu. Pak Bowo pun mengangguk setuju, merasa kasihan dengan nasib juragan mereka. Mereka membahas kemungkinan bahwa harta satu-satunya yang tersisa untuk Sastro mungkin hanya sawah yang mereka garap. Percakapan mereka berakhir saat senja tiba dan mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Pak Nasir memutuskan untuk mengambil jalan pintas melalui kebun karena ingin segera sampai di rumah. Dalam perjalanan melewati kebun, sesuatu yang aneh menarik perhatian Pak Nasir. Ia melihat cahaya terang yang tampak menyala. Rasa penasaran membuatnya mendekat untuk melihat lebih jelas apa yang sebenarnya menyala di tengah kebun itu. Setelah didekati, ia melihat sebuah batu kecil yang memancarkan cahaya terang seperti sesuatu yang tidak biasa. Pak Nasir mengamatinya dengan cermat, bertanya-tanya benda apa yang sedang ia lihat. Setelah beberapa saat, ia memutuskan untuk mengambil batu itu. Batu itu berukuran kecil, seukuran batu cincin, namun memiliki kilauan terang yang luar biasa. Bentuknya seperti telah dipahat dengan rapi, meskipun tidak ada cincin yang melingkarinya. Cahaya yang terpancar begitu kuat, sehingga di tengah kegelapan kebun, mata Pak Nasir seolah hanya tertuju pada batu itu. Setelah mengamati cukup lama, ia memasukkan batu itu ke dalam sakunya dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Pak Nasir segera menyimpan batu itu di bawah lemari pakaian. Ia merasa tidak perlu memberitahukan kepada istrinya Bu Rani tentang penemuan tersebut. Baginya batu itu hanyalah benda kecil yang tampak menarik, sehingga tidak perlu dibahas lebih jauh. Ia berpikir batu itu tidak memiliki nilai lebih, selain keindahannya yang aneh. Sementara itu, Bu Rani, istri Pak Nasir, hanya memiliki satu aktivitas sederhana untuk membantu perekonomian keluarganya, yaitu menjual nasi uduk setiap pagi. Warung kecilnya hanya melayani pembeli dari warga sekitar yang tidak lebih dari lingkup RT setempat.
Bahkan jika dihitung jumlah pelanggannya, bisa dibilang hanya segelintir orang, terbatas pada ibu-ibu rumah tangga yang tinggal di sekitar rumah mereka. Karena itu, Bu Rani hanya memasak sekitar 20 bungkus nasi uduk setiap pagi sesuai kebutuhan dan kemampuan ekonomi mereka. Ia menyadari betul bahwa skala usahanya kecil dan tidak ada alasan untuk membuat lebih banyak, mengingat pelanggannya sangat terbatas. Namun 2 hari setelah kejadian aneh di kebun yang dialami Pak Nasir, sesuatu yang ganjil mulai terjadi di warung nasi uduk Bu Rani. Biasanya ia mulai memasak nasi uduk pada waktu subuh, dan sekitar pukul 7 pagi para pembeli sudah mulai berdatangan. Seluruh dagangannya biasanya habis sekitar pukul 8 atau 9 pagi. Namun yang membuatnya bingung, kali ini nasi uduknya laris dalam waktu yang sangat cepat. Bahkan sebelum pukul 8 pagi, semua bungkus nasi uduk sudah habis terjual. Para pembeli seolah-olah berbondong-bondong datang membeli dagangan Bu Rani tanpa banyak berpikir. Yang lebih aneh, banyak dari pembeli tersebut tidak meminta kembalian ketika menyerahkan uang pembayaran. Biasanya pembeli di daerah itu sangat teliti, bahkan menunggu uang kembalian hingga kerecehan terakhir. Tetapi kali ini, banyak dari mereka yang membawa uang dalam nominal besar dan meninggalkan kelebihan uang tanpa bertanya. Bu Rani sempat mencoba mengingatkan beberapa pembeli mengenai kembalian yang belum diambil, namun respons yang ia dapat sangat tidak biasa. Para pembeli itu justru menolak kembalian tersebut, mengatakan bahwa uang itu boleh disimpan oleh Bu Rani. Kejadian ini membuat Bu Rani terheran-heran. Pada hari berikutnya, keanehan semakin terasa. Tak satu pun pembeli yang kembali untuk menanyakan uang kembalian yang telah mereka tinggalkan. Bu Rani mencoba mengingatkan salah satu pembeli yang ia kenali, namun pembeli tersebut hanya tersenyum dan mengatakan bahwa tidak apa-apa jika uang itu disimpan. Uang itu, hasil penjualan nasi uduknya pun meningkat secara drastis, sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia bercerita kepada Pak Nasir tentang keajaiban ini. Bu Rani menyebutkan bahwa dalam 2 hari terakhir, hasil penjualannya berlipat ganda. Pak Nasir awalnya tidak percaya, tetapi ketika mereka menghitung uang hasil jualan itu, jumlahnya memang jauh di luar dugaan. Keanehan terus berlanjut. Dalam seminggu, warung kecil Bu Rani yang biasanya hanya melayani warga setempat mulai didatangi pembeli dari kampung-kampung lain. Orang-orang yang sebelumnya tidak pernah membeli nasi uduk di warung Bu Rani tiba-tiba muncul dan menjadi pelanggan tetap. Jumlah pembeli semakin banyak hingga dagangan Bu Rani yang awalnya hanya cukup untuk 20 bungkus nasi uduk kini harus digandakan. Namun, meskipun telah memasak 2 kali lipat, dagangannya tetap habis dalam waktu yang singkat. Bu Rani merasa sangat bersyukur, tetapi di sisi lain ia juga bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Bu Rani pun memutuskan untuk terus menambah jumlah masakannya setiap pagi. Ia mulai memasak lebih banyak nasi uduk, lauk, dan pelengkap lainnya. Namun meskipun jumlahnya terus bertambah, dagangannya tetap habis sebelum pukul 9 pagi. Fenomena ini semakin membuat Bu Rani dan Pak Nasir bertanya-tanya. Pak Nasir mulai merasa bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di keluarga mereka. Keadaan ini juga membuat Pak Nasir merenung, membandingkan hasil jerih payahnya sebagai buruh tani dengan pendapatan yang diperoleh istrinya dari menjual nasi uduk. Pak Nasir mulai merasa bahwa usahanya sebagai buruh tani tidak sepadan dengan hasil yang didapatkan istrinya dari rumah. Ia berpikir bahwa bekerja di sawah sepanjang hari, menanam padi, dan menggarap lahan tidak memberikan hasil yang memuaskan dibandingkan dengan membantu istrinya memasak dan menjual nasi uduk. Hal ini membuatnya malas untuk bekerja di sawah. Berkali-kali Pak Bowo datang ke rumah untuk mengajaknya bekerja, tetapi Pak Nasir selalu menolak dengan alasan ingin membantu istrinya di rumah. Ia mulai fokus pada pekerjaan rumah tangga seperti menggoreng tahu dan tempe atau membersihkan daun pisang untuk membungkus makanan. Perubahan ini tidak hanya dirasakan oleh keluarga Pak Nasir, tetapi juga mulai menarik perhatian orang lain. Juragan Sastro, pemilik sawah yang digarap Pak Nasir dan Pak Bowo, mulai mencurigai sesuatu. Ia merasa bahwa perubahan mendadak dalam kehidupan Pak Nasir, yang kini terlihat jauh lebih makmur, terlalu mencolok. Juragan Sastro mulai berpikir, apakah mungkin Pak Nasir memiliki keterlibatan dengan peristiwa perampokan yang sebelumnya menimpa dirinya? Kecurigaan ini terus membayangi pikiran Sastro. Juragan Sastro yang mulai merasa curiga dengan perubahan hidup Pak Nasir memutuskan untuk langsung mendatanginya.
Suatu pagi, Sastro tiba di rumah Pak Nasir dengan wajah serius. Ketika sampai di depan rumah, ia mengucapkan salam dengan nada tegas. Pak Nasir yang sedang duduk di teras segera menyambutnya, terlihat sedikit terkejut dengan kehadiran juragannya. Dengan sopan ia bertanya apa yang membawa Sastro ke rumahnya. Namun Sastro tanpa basa-basi langsung menuduhnya. Ia berkata bahwa dirinya curiga jika Pak Nasir adalah orang yang merampok rumahnya, mengingat Pak Nasir sudah lama tidak bekerja di sawah dan mendadak hidupnya terlihat lebih baik. Mendengar tuduhan itu, Pak Nasir tetap tenang. Ia dengan jujur mengatakan bahwa ia bukan pelaku perampokan tersebut. Ia menjelaskan bahwa kehidupannya memang berubah, tetapi itu murni karena usaha istrinya yang semakin ramai berjualan nasi uduk. Pak Nasir bahkan menawarkan kepada Sastro untuk mencari bukti jika memang ia dicurigai sebagai pelaku. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak mungkin melakukan tindakan sekeji itu. Pak Nasir mengingatkan bahwa selama ini ia selalu bekerja keras sebagai buruh tani dan ia tidak mungkin mengkhianati kepercayaan juragannya. Mendengar pembelaan itu, Sastro hanya terdiam dan akhirnya meninggalkan rumah Pak Nasir tanpa berkata lebih banyak. Namun, tuduhan tersebut meninggalkan rasa tidak nyaman bagi Pak Nasir. Ia merasa tersinggung dan mulai kehilangan semangat untuk kembali bekerja di sawah. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk sepenuhnya membantu istrinya di rumah, memanfaatkan waktu untuk mengurus pekerjaan dapur, dan membantu menyiapkan dagangan nasi uduk yang dijual istrinya. Pak Bowo yang masih setia bekerja di sawah Sastro, beberapa kali mencoba membujuk Pak Nasir untuk kembali bekerja. Tetapi Pak Nasir selalu menolak dengan alasan sudah cukup sibuk di rumah. Zainal pun merasa kasihan, tetapi ia tidak bisa memaksa. Sementara itu, usaha Burani terus berkembang pesat. Dalam beberapa bulan, hasil dari jualan sarapan mereka cukup untuk membuka sebuah warung di jalan raya yang tidak jauh dari perkampungan. Jalan raya itu adalah rute utama menuju pasar, sehingga selalu ramai dilalui orang. Warung tersebut menjadi tempat yang sangat strategis, dan dalam waktu singkat, banyak pembeli berdatangan. Meskipun warung itu bukan rumah makan besar, ukurannya cukup luas untuk menampung banyak pelanggan dan reputasinya mulai menyebar ke kampung-kampung sekitar. Orang-orang dari berbagai tempat berdatangan untuk membeli makanan di warung Burani sehingga pendapatan keluarga itu meningkat drastis. Dengan kesuksesan ini, kehidupan keluarga Pak Nasir berubah total. Rumah mereka yang dulu sederhana kini tampak lebih layak. Anaknya hidup dengan penuh kecukupan, memiliki mainan-mainan yang membuat anak-anak lain di sekitar rumahnya sering datang untuk bermain bersama. Pak Nasir merasa heran dengan perubahan hidup mereka yang begitu cepat. Ia mulai merenung dan bertanya-tanya apa penyebab keberuntungan ini. Setelah berpikir cukup lama, ia teringat pada batu bercahaya yang ia temukan di kebun beberapa waktu lalu. Pada suatu malam, sekitar pukul 8, Pak Nasir memutuskan untuk melihat kembali batu tersebut. Ia mengambilnya dari tempat di bawah lemari pakaian. Namun yang membuatnya terkejut, batu itu tidak lagi bercahaya seperti pertama kali ia menemukannya. Cahaya yang dulu terang kini tampak memudar, nyaris hilang sama sekali. Pak Nasir merasa bingung, tetapi ia tidak mengatakan apapun kepada istrinya yang kebetulan sedang berada di dapur. Saat Burani melewati lemari tersebut, ia sempat bertanya apa yang sedang dilakukan Pak Nasir. Dengan gugup Pak Nasir menjawab bahwa ia sedang membenarkan kaki lemari yang goyah. Setelah itu Pak Nasir masuk ke kamar sambil menggenggam erat batu tersebut. Ia menyembunyikan batu itu di bawah ranjang, berharap istrinya tidak curiga. Ketika Burani ikut masuk ke kamar, ia mulai bercerita tentang betapa bersyukurnya mereka atas perubahan hidup yang sedang mereka alami. Ia berkata bahwa usahanya kini begitu ramai hingga banyak tetangga yang menawarkan diri untuk membantu memasak dan melayani pelanggan. Burani menganggap ini sebagai berkah besar dan Pak Nasir hanya mengangguk setuju sambil menyelipkan batu itu lebih dalam di bawah ranjang. Pak Nasir menyarankan kepada istrinya untuk menerima bantuan para tetangga yang ingin bekerja di warung mereka. Menurutnya, semakin banyak orang yang membantu, semakin ringan pekerjaan Burani. Akhirnya, Burani setuju dan dalam waktu singkat, 3 orang tetangga mulai bekerja membantu di dapur rumah mereka. Tidak hanya itu, usaha mereka di warung depan jalan raya juga semakin besar. Kini mereka menjual berbagai jenis makanan, tidak hanya nasi uduk. Perekonomian keluarga mereka semakin maju
dan kehidupan yang dulu serba kekurangan kini berganti menjadi kemakmuran yang penuh dengan kenyamanan. Seiring berjalannya waktu, Pak Nasir perlahan mulai melupakan keberadaan batu bercahaya yang dulu ia sembunyikan di bawah ranjangnya. Batu itu telah terabaikan, terkubur di tengah rutinitas kehidupan barunya yang sibuk dengan kesuksesan usaha keluarganya. Hingga suatu malam tepat di Jumat Kliwon, saat semuanya tampak biasa saja, sesuatu yang tak terduga terjadi. Malam itu Pak Nasir, istrinya, dan anak mereka yang masih kecil tidur bersama di kamar sederhana mereka. Anak mereka tidur di tengah, diapit oleh kedua orang tuanya. Pak Nasir tidur di sisi pinggir, merasa lelah setelah seharian membantu istrinya di warung. Ketika malam semakin larut, tepat sekitar pukul 1 dini hari, Pak Nasir mengalami mimpi yang sangat aneh dan menakutkan. Dalam mimpinya, ia melihat dua sosok algojo berwujud besar dengan tubuh hitam legam masuk melalui pintu dapur rumahnya. Kedua makhluk itu memiliki penampilan yang mengerikan, mengenakan kain putih seperti cawat yang terbuat dari bahan lusuh, dan tubuh mereka berkilau seperti dibasahi minyak. Tanpa basa-basi, kedua makhluk itu langsung menyeret Pak Nasir dari tempat tidur. Mereka berkata dengan suara menggelegar bahwa Pak Nasir harus ikut bersama mereka. Pak Nasir dalam mimpi itu berteriak meminta tolong. Ia memanggil istrinya, namun tidak ada yang mendengar. Anehnya, kedua makhluk itu tidak menyeretnya keluar melalui pintu depan rumah, melainkan melalui pintu dapur yang sempit. Pak Nasir dibawa melewati kebun di belakang rumahnya. Di tengah perjalanan, ia melihat beberapa makhluk lain yang berukuran lebih kecil, namun memiliki pakaian serupa. Penampilan mereka tak kalah menyeramkan. Pak Nasir merasa bahwa makhluk-makhluk itu tampak seperti prajurit kecil yang bertugas mengawasi. Mereka membawa rantai besar yang terbuat dari besi gelap dan dingin yang kemudian dipasangkan ke kaki Pak Nasir. Rantai itu begitu berat hingga membuat langkahnya tertatih-tatih. Pak Nasir merasa ketakutan luar biasa, terlebih ketika kedua algojo besar itu terus menyeretnya. Mereka membawa Pak Nasir menuju tempat yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Awalnya ia hanya melihat kebun-kebun gelap di belakang rumah, namun mendadak suasana berubah. Ia seolah melintasi dimensi lain, masuk ke sebuah dunia yang tidak ia kenali. Di hadapannya muncul gerbang besar berlapis emas yang bersinar dalam kegelapan. Gerbang itu tampak seperti pintu masuk ke sebuah kerajaan megah. Pak Nasir terus diseret oleh kedua algojo melewati gerbang tersebut. Saat masuk ke dalam kerajaan itu, Pak Nasir dikejutkan oleh pemandangan yang begitu mengerikan. Di sekelilingnya ia melihat banyak orang yang disiksa. Beberapa dari mereka dipaksa mengangkut batu besar dengan kondisi tubuh yang sudah sangat lemah. Ada pula yang dicambuk tanpa ampun karena tidak mampu bekerja. Jeritan dan tangisan terdengar di mana-mana, menciptakan suasana yang benar-benar menyesakkan. Pak Nasir merasa tubuhnya gemetar, terutama ketika ia menyadari bahwa ia mengenali salah satu orang yang sedang disiksa. Juragan Sastro, orang yang pernah menuduhnya mencuri, tampak di sana. Pak Nasir melihat dengan jelas kaki Sastro sedang digergaji oleh salah satu algojo. Wajahnya dipenuhi kesakitan, namun tidak ada yang membantunya. Pemandangan itu belum selesai. Pak Nasir melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Ia menyadari bahwa dua anak kecil yang merupakan anak dari Juragan Sastro juga berada di tempat itu. Mereka diperlakukan dengan cara yang sangat kejam. Pak Nasir melihat anak-anak itu dimasukkan ke dalam gentong besar yang terbuat dari tanah liat, diisi dengan cairan pekat menyerupai aspal. Jeritan anak-anak itu membuat hati Pak Nasir terasa seperti hancur. Ia tidak tahu mengapa ia harus menyaksikan semua ini. Di tengah suasana penuh teror itu, muncul seekor ular raksasa yang perlahan turun dari atas. Ular itu memiliki tubuh yang besar dan panjang, namun wajahnya sangat aneh. Wajah ular tersebut tampak hancur, abstrak, dan sulit dikenali. Cahaya menyilaukan memancar dari tubuh ular itu, membuat Pak Nasir sulit melihatnya dengan jelas. Dari balik cahaya itu, Pak Nasir melihat sosok kakek tua dengan rambut putih panjang yang menutupi seluruh wajahnya. Kakek itu tampak berbicara dengan ular tersebut, meskipun Pak Nasir tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang mereka katakan. Setelah beberapa saat, kakek tua itu berbalik ke arah Pak Nasir dan berbicara dengan suara yang dalam dan menakutkan. Ia berkata bahwa suatu hari nanti Pak Nasir akan merasakan penderitaan yang sama seperti yang ia saksikan saat ini. Pak
Pak Nasir terdiam, tidak mampu berkata apa-apa. Kata-kata kakek itu terasa seperti kutukan yang menghujam ke dalam pikirannya. Tiba-tiba, mimpi itu berakhir. Pak Nasir terbangun dengan napas terengah-engah. Ia merasa tubuhnya berkeringat dingin dan jantungnya berdetak kencang. Ketika melihat sekeliling, ia menyadari bahwa istrinya dan anaknya masih tertidur lelap di sampingnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Pak Nasir bangkit perlahan, mencoba menenangkan dirinya. Ia berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air, namun pikirannya terus dipenuhi oleh mimpi mengerikan itu. Untuk menenangkan diri, ia membuat secangkir kopi dan duduk di depan rumah. Saat duduk di depan rumah, Pak Nasir mulai merenungkan apa yang baru saja ia alami. Ia bertanya-tanya apakah mimpi itu memiliki arti tertentu atau hanya sekadar bunga tidur. Ia tidak bisa melupakan pemandangan mengerikan tentang Juragan Sastro dan keluarganya. Apa hubungan mimpi ini dengan kehidupannya? Pak Nasir terus memikirkan hal itu hingga pagi mulai menjelang. Ia terkejut ketika warga yang bekerja di warung Burani mulai berdatangan. Mereka datang lebih awal dari biasanya, siap membantu memasak dan melayani pelanggan. Pagi itu, suasana rumah Pak Nasir mulai sibuk seperti biasa. Dengan perekonomian yang telah membaik, rumahnya kini lebih layak dibandingkan masa-masa sulit dulu. Dapur yang dulunya sempit dan penuh dengan peralatan seadanya, kini telah diperbaiki, memberi ruang lebih bagi para warga yang setiap pagi membantu Burani memasak untuk warung mereka. Ketika para warga mulai berdatangan, Burani menyambut mereka dengan ramah, mempersilahkan masuk untuk memulai aktivitas di dapur. Namun, tiba-tiba suasana berubah saat terdengar pengumuman dari musola terdekat. Suara berat seorang pria terdengar mengucapkan "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un", diikuti dengan kabar bahwa Juragan Sastro telah meninggal dunia. Kabar itu membuat Pak Nasir terpaku. Tubuhnya seolah membeku di tempat. Ia tidak menyangka mimpi mengerikan yang dialaminya semalam, di mana ia melihat Juragan Sastro dan keluarganya dalam siksaan yang mengerikan, kini terasa seolah menjadi kenyataan. Ia mencoba menenangkan dirinya, tetapi pikirannya terus dihantui oleh bayangan mimpi itu. Kabar kematian Juragan Sastro segera menyebar ke seluruh kampung. Orang-orang yang baru pulang dari salat subuh tampak berkumpul membicarakan kejadian tersebut dengan penuh keterkejutan. Semua sepakat bahwa kematian Juragan Sastro adalah kehilangan besar bagi kampung itu, mengingat ia adalah tokoh yang kaya raya dan cukup dikenal. Ketika hari mulai terang, banyak orang mulai berdatangan ke rumah Juragan Sastro untuk melayat. Jenazahnya diantarkan ke makam dengan diiringi oleh banyak pelayat yang menunjukkan betapa besarnya pengaruh almarhum semasa hidup. Namun di tengah hiruk pikuk itu, Pak Nasir merasa cemas. Ia tidak ikut melayat seperti kebanyakan orang. Bukannya menunjukkan belasungkawa, ia justru memilih untuk menghindar dari keramaian. Ketika beberapa tetangga datang menghampirinya dan bertanya apakah ia ingin bercerita tentang pengalaman bekerja dengan Juragan Sastro, Pak Nasir hanya menjawab singkat dengan nada gugup. Ketakutannya semakin bertambah ketika ia mendengar bisik-bisik tetangga yang mulai mengaitkan kematian Juragan Sastro dengan hal-hal mistis. 2 hari setelah pemakaman Juragan Sastro, ketakutan Pak Nasir mencapai puncaknya. Malam itu ia kembali mengalami mimpi yang sama seperti sebelumnya. Dalam mimpi tersebut, 2 algojo besar muncul lagi dari pintu dapurnya. Wujud mereka masih sama menyeramkan, dengan tubuh tinggi besar, berkulit hitam legam, dan hanya mengenakan kain putih lusuh. Tanpa basa-basi, mereka kembali menyeret Pak Nasir keluar rumah melalui pintu dapur yang sempit. Sama seperti sebelumnya, ia dibawa melewati kebun di belakang rumahnya, di mana sekelompok makhluk kecil menantinya dengan rantai besi. Pak Nasir dipaksa berjalan sambil dirantai menuju gerbang emas besar yang sama seperti yang ia lihat dalam mimpinya yang pertama. Saat melewati gerbang itu, ia kembali disambut dengan pemandangan mengerikan. Ia melihat orang-orang disiksa dengan cara yang tak terbayangkan. Beberapa dipaksa mengangkut batu besar dengan kondisi tubuh yang sudah sangat lemah, sementara yang lain dicambuk tanpa ampun karena kelelahan. Darah bercucuran di mana-mana dan jeritan penderitaan terdengar dari segala penjuru. Namun yang membuat Pak Nasir semakin terkejut adalah apa yang ia lihat di tengah-tengah kerajaan tersebut. Istri Juragan Sastro tampak di sana. Ia dijadikan bahan bakar untuk membangun sesuatu yang tampak seperti bangunan besar di kerajaan itu.
Tubuhnya terbakar hidup-hidup, sementara ia terus berteriak memohon pertolongan. Pak Nasir merasa ngeri, terutama ketika melihat jelas bagaimana kuku-kuku orang lain dicabut dengan paksa. Ia melihat begitu banyak darah mengalir dari tubuh-tubuh yang sudah tidak berdaya. Di puncak mimpinya, muncul kembali ular besar yang sama seperti sebelumnya. Ular itu memiliki wajah yang hancur dan sulit dikenali, dengan cahaya menyilaukan yang terus memancar dari tubuhnya. Pak Nasir juga melihat kakek tua dengan rambut putih panjang yang menutupi seluruh wajahnya. Sama seperti sebelumnya, kakek itu berbicara dengan ular tersebut sebelum akhirnya berbalik kepada Pak Nasir. Dengan suara yang dalam dan menakutkan, kakek itu berkata bahwa suatu hari nanti giliran Pak Nasir akan tiba. Ia akan mengalami apa yang sedang terjadi pada orang-orang yang disiksa di tempat itu. Pak Nasir terbangun dengan napas tersengal-sengal. Tubuhnya berkeringat dingin dan ia merasa seolah baru saja lolos dari maut. Namun pikirannya semakin kacau ketika pada pagi harinya, salah satu warga yang membantu Burani datang membawa kabar. Warga itu berkata bahwa baru saja ada siaran dari musola menyampaikan kabar bahwa istri almarhum Juragan Sastro juga telah meninggal dunia. Pak Nasir merasa tubuhnya melemas. Ia tidak percaya mimpi yang baru saja ia alami kembali terasa seperti menjadi kenyataan. Ketika mendengar kabar tersebut, Pak Nasir merasa ada sesuatu yang aneh. Ia segera menuju tempat di mana ia menyimpan batu bercahaya yang dulu ia temukan di kebun. Setelah mencari di bawah ranjangnya, ia menemukan batu itu. Namun batu yang dulunya memancarkan cahaya terang kini tampak gelap, seolah kehilangan seluruh kekuatannya. Pak Nasir memandangi batu itu dengan penuh ketakutan, bertanya-tanya apa sebenarnya hubungan batu itu dengan semua kejadian aneh yang telah ia alami. Setelah mengalami berbagai kejadian ganjil, ditambah mimpi-mimpi menyeramkan yang terus menghantuinya, Pak Nasir memutuskan untuk mencari jawaban. Ia akhirnya mendatangi Pak Faisal, seorang lelaki yang dikenal bijak dan sering dimintai bantuan oleh warga. Pak Faisal bukanlah seorang dukun, apalagi orang yang mengandalkan klinik. Ia hanyalah seseorang yang sering membantu warga dengan doa dan petunjuk bijaknya, selalu mengingatkan agar tetap bergantung kepada Allah. Pak Faisal pun tidak pernah mengklaim dirinya sebagai kiai atau ustadz, meskipun banyak yang menghormati pandangannya. Ia hanya menganggap dirinya sebagai perantara, seorang yang dengan ikhlas ingin membantu orang lain keluar dari masalah. Pak Nasir tiba di rumah Pak Faisal dengan wajah penuh kebingungan. Setelah dipersilakan masuk, ia segera mengutarakan maksud kedatangannya. Ia menceritakan semua kejadian yang dialaminya, mulai dari mimpi-mimpi tentang kerajaan penuh siksaan, kematian Juragan Sastro dan istrinya, hingga rumor di kampung tentang pesugihan batu mustika ular yang diduga dimiliki oleh keluarga Juragan Sastro. Pak Nasir juga menunjukkan batu kecil yang dulu ia temukan di kebun. Batu itu kini menghitam dan kehilangan cahaya terang yang pernah memukau matanya. Pak Faisal memandang batu itu dengan tatapan serius. Ia mengucapkan kalimat istighfar beberapa kali, lalu berkata kepada Pak Nasir bahwa batu tersebut bukanlah batu biasa. Menurutnya, batu itu adalah batu pesugihan, tetapi kondisinya sudah tidak terawat. Ia menjelaskan bahwa batu seperti itu membutuhkan perawatan khusus. Biasanya melibatkan ritual-ritual yang berbahaya dan bertentangan dengan ajaran agama. Pak Faisal juga menambahkan bahwa keberadaan batu ini bisa membawa malapetaka jika tidak segera dimusnahkan. Pak Nasir terkejut mendengar penjelasan itu. Ia mengingat kembali bagaimana ia menemukan batu tersebut di kebun sepulang dari sawah. Saat itu, ia hanya merasa batu itu menarik karena bercahaya, tanpa tahu bahwa benda tersebut bisa membawa konsekuensi buruk. Pak Faisal menegaskan bahwa keberadaan batu ini sangat berbahaya bagi keluarga Pak Nasir. Ia menyarankan agar batu tersebut segera dimusnahkan, dan semua usaha yang kini berjalan baik segera dihentikan. Pak Faisal mengingatkan bahwa batu itu mungkin masih memiliki pengaruh dan garis-garis dari energi negatif yang melekat padanya, termasuk kebergantungan pada tumbal. Pak Nasir semakin bingung. Kata-kata tumbal membuatnya takut. Ia bertanya kepada Pak Faisal apa maksudnya, dan Pak Faisal menjelaskan bahwa pesugihan seperti ini seringkali mencari pengorbanan, baik secara langsung maupun tidak. Ia menyarankan agar Pak Nasir segera meninggalkan semua usaha yang kini dijalankan oleh istrinya, karena dikhawatirkan usaha tersebut telah terhubung dengan energi dari batu tersebut. Pak Faisal mengingatkan bahwa rezeki sejati hanya bisa didapatkan dengan usaha yang halal dan doa.
bukan dengan bantuan benda-benda seperti ini. Mendengar saran itu, Pak Nasir merasa seperti terhimpit di antara dua dinding yang semakin rapat. Ia tahu bahwa usaha istrinya telah membawa kemakmuran bagi keluarga mereka. Selama ini, ia telah bergantung pada hasil dari warung istrinya, sementara dirinya hanya membantu pekerjaan ringan. Tanpa usaha istrinya, Pak Nasir tidak tahu bagaimana mereka akan bertahan hidup. Namun di sisi lain, ia juga merasa takut dengan kemungkinan adanya konsekuensi buruk jika ia mengabaikan peringatan dari Pak Faisal. Pak Nasir akhirnya pulang dengan hati yang penuh kegelisahan. Ia merasa perlu berbicara dengan istrinya, meskipun ia tahu ini akan menjadi percakapan yang sulit. Saat tiba di rumah, ia mendekati istrinya Burani yang sedang sibuk menyiapkan bahan untuk masakan pagi. Dengan nada serius, ia meminta istrinya untuk mendengarkan apa yang ingin ia sampaikan. Ia mulai dengan hati-hati menjelaskan bahwa ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan keberadaan batu yang pernah ia temukan. Ia juga menyebutkan bahwa ia telah menemui Pak Faisal yang menyarankan agar mereka menutup warung dan berhenti berjualan. Mendengar itu, Burani tampak bingung dan terkejut. Ia bertanya kepada suaminya dengan nada penuh ketidakpercayaan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ia mengira Pak Nasir sedang stres atau mungkin mengalami tekanan mental. Burani berkata bahwa usaha mereka sedang berada di puncak kejayaan dan ia tidak mengerti mengapa suaminya tiba-tiba ingin menghentikan semuanya. Ia merasa tidak masuk akal bahwa sesuatu yang telah membawa kebaikan bagi keluarga mereka harus ditinggalkan begitu saja. Pak Nasir mencoba meyakinkan istrinya bahwa ini adalah demi kebaikan mereka, tetapi Burani tidak bisa menerima alasan tersebut. Baginya, keputusan untuk menutup warung akan menghancurkan semua kerja keras yang telah mereka bangun selama ini. Pak Nasir merasa semakin terpojok. Ia tahu bahwa istrinya tidak memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun, ia juga tidak tahu bagaimana caranya menjelaskan lebih dalam tanpa membuat istrinya semakin marah. Di tengah kebingungan itu, Pak Nasir memutuskan untuk diam sejenak dan kembali merenung. Ia merasa berada di persimpangan besar dalam hidupnya. Di satu sisi, ia ingin mengikuti saran Pak Faisal untuk menghindari bahaya yang mungkin terjadi. Namun, di sisi lain, ia tidak ingin menghancurkan stabilitas ekonomi keluarganya yang baru saja mereka raih. Pikiran-pikiran itu terus mengganggu Pak Nasir. Ia tahu bahwa keputusan yang akan diambilnya tidak hanya berdampak pada dirinya, tetapi juga pada istrinya dan anak mereka. Setelah sekian lama menyimpan kebingungan, Pak Nasir akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berbicara lagi dengan istrinya. Dalam hatinya, ia merasa bahwa istrinya harus tahu kebenaran tentang batu yang selama ini ia sembunyikan. Suatu malam ketika suasana rumah mulai tenang, Pak Nasir memulai pembicaraan dengan nada serius. Ia mengatakan kepada istrinya bahwa ia sangat menyayangi keluarganya dan meminta istrinya untuk mendengarkannya dengan hati-hati. Ia memohon agar Burani berhenti berjualan. Pak Nasir bersikeras bahwa semuanya harus dihentikan demi kebaikan mereka. Burani yang sedang asik merapikan barang dagangannya terkejut mendengar permintaan suaminya. Ia merasa bingung sekaligus kesal. Baginya, permintaan itu sama sekali tidak masuk akal. Ia menjelaskan kepada Pak Nasir bahwa selama ini mereka hidup dari hasil usahanya. Rumah mereka yang dulu sederhana kini mulai terlihat layak, segala kebutuhan bisa terpenuhi, dan anak mereka hidup dengan cukup. Dengan nada yang meninggi, Burani bertanya kepada suaminya, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ia tiba-tiba meminta agar semua usaha mereka dihentikan? Melihat reaksi istrinya yang bingung dan marah, Pak Nasir akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan segalanya. Ia mengeluarkan batu kecil yang selama ini ia sembunyikan dan memperlihatkannya kepada Burani. Dengan nada penuh penyesalan, ia mengatakan bahwa batu itulah yang menjadi sumber dari semua perubahan dalam kehidupan mereka. Ia menjelaskan bagaimana batu itu pertama kali ia temukan di kebun, bagaimana batu itu bercahaya, dan bagaimana hidup mereka berubah sejak saat itu. Ia juga menceritakan tentang mimpi-mimpi aneh yang terus menghantuinya, hingga akhirnya ia yakin bahwa batu itu membawa dampak buruk. Namun penjelasan Pak Nasir hanya membuat Burani semakin bingung. Ia merasa tidak ada hubungannya antara batu itu dengan keberhasilan usahanya. Dengan nada tegas, ia menolak untuk percaya pada hal-hal yang menurutnya tidak masuk akal. Ia mengingatkan suaminya bahwa semua keberhasilan mereka adalah hasil kerja kerasnya, bukan karena batu atau pesugihan.
Burani menegaskan bahwa ia tidak pernah pergi ke dukun, tidak pernah melakukan ritual aneh, dan tidak pernah bergantung pada hal-hal gaib. Pak Nasir mencoba menjelaskan lebih jauh, tetapi istrinya tetap pada pendiriannya. Ia merasa bahwa usahanya baik-baik saja dan tidak ada alasan untuk menghentikannya. Di sisi lain, Pak Nasir merasa semakin putus asa. Ia tidak tahu bagaimana cara meyakinkan istrinya, sementara bayangan mimpi-mimpi buruk terus menghantuinya setiap malam. Dalam 1 minggu setelah percakapan itu, suasana rumah menjadi tegang. Pak Nasir dan Burani sering terlibat pertengkaran karena perbedaan pandangan mereka. Pak Nasir merasa semakin tertekan, tetapi ia tidak bisa meminta bantuan siapapun karena takut dianggap melakukan pesugihan. Ia tahu bahwa batu itu membawa bahaya, tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya menghilangkan pengaruhnya tanpa menghancurkan kehidupan keluarganya. Suatu malam di malam Jumat Kliwon, Pak Nasir kembali mengalami mimpi yang sama seperti sebelumnya. Dalam mimpinya, 2 algojo besar dengan wajah menyeramkan muncul dari pintu belakang rumahnya. Dengan tubuh hitam legam dan postur yang besar, mereka mendobrak pintu dapur yang sempit, lalu menyeret Pak Nasir keluar. Ia kembali dipaksa melewati kebun, di mana ia diikat dan dirantai oleh sekelompok makhluk kecil yang menyeramkan. Sama seperti sebelumnya, Pak Nasir dibawa masuk ke dimensi lain, ke sebuah kerajaan besar dengan gerbang emas yang megah. Ketika Pak Nasir melangkah ke dalam kerajaan itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di depan matanya, ia melihat istrinya, Burani, sedang disiksa oleh makhluk-makhluk aneh. Tubuh Burani dirantai dan jari-jarinya dipukul satu persatu dengan palu besar. Pak Nasir menyaksikan semuanya dengan perasaan tidak berdaya. Ia berteriak meminta tolong, tetapi tidak ada yang mendengar. Jeritan istrinya terus terngiang di telinganya, meninggalkan luka yang mendalam di hatinya. Pak Nasir terbangun dari mimpi itu dengan tubuh gemetar. Ia terlalu lelah untuk berbicara lagi dengan istrinya, merasa semua penjelasannya akan sia-sia. Keesokan paginya, seperti biasa, para karyawan mulai berdatangan untuk membantu memasak. Masakan mereka kemudian dipindahkan ke warung kecil di pinggir jalan raya, yang menjadi pusat usaha keluarga mereka. Burani, yang masih di rumah bersama anaknya, sedang menikmati sarapan ketika seorang tetangga, Bu Mira, datang tergesa-gesa. Bu Mira memberitahu bahwa warung mereka terbakar. Mendengar kabar itu, Burani terkejut dan langsung berlari menuju warung. Ketika tiba di sana, ia melihat kerumunan orang yang berusaha memadamkan api. Beberapa karyawan warung berhasil menyelamatkan diri, tetapi seluruh warung dan isinya habis dilalap api. Setelah ditanya, salah satu karyawan menjelaskan bahwa kebakaran itu disebabkan oleh minyak tanah yang bocor dari jerigen. Minyak itu mengalir dan tersambar api dari kompor sumbu yang digunakan untuk memasak. Burani tidak bisa berkata-kata. Semua hasil kerja kerasnya selama ini lenyap dalam sekejap. Ia hanya bisa berdiri memandangi puing-puing warungnya yang terbakar. Di sisi lain, Pak Nasir yang mendengar kabar itu merasa ini adalah sebuah pertanda. Ia yakin bahwa semua ini adalah akibat dari batu yang dulu ia temukan. Setelah kebakaran yang meluluh lantakkan warung Burani, ia benar-benar terpuruk. Keadaan itu menghancurkan bukan hanya usaha yang telah ia bangun dengan penuh kerja keras, tetapi juga semangat hidupnya. Burani hanya bisa duduk termenung, tubuhnya lemas dan pikirannya melayang. Ia sulit menerima kenyataan bahwa semua jerih payahnya kini tinggal puing-puing. Burani seringkali hanya melamun, ia tidak berbicara, tidak makan, dan bahkan sering lupa dengan keberadaan anaknya. Kondisinya semakin memburuk seperti orang yang kehilangan harapan. Para karyawan yang dulu membantu di warung memilih untuk pergi karena tidak ada lagi yang bisa mereka kerjakan. Pak Nasir, yang kini harus mengurus istrinya yang depresi, merasa terjepit di antara kenyataan pahit dan kebingungan untuk mencari solusi. Ia tidak memiliki pekerjaan, sementara istrinya semakin sulit diajak bicara. Dalam kebuntuan itu, Pak Nasir akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan seorang kiai. Ia mendatangi seorang kiai yang dikenal sering membantu warga dengan doa dan nasihat bijaknya. Pak Nasir menceritakan semua kejadian, mulai dari batu yang ia temukan hingga musibah yang menimpa keluarganya. Kiai tersebut mendengarkan dengan seksama dan berjanji untuk sering datang ke rumah Pak Nasir untuk mendoakan istrinya. Ia juga mengingatkan Pak Nasir untuk terus berdoa dan melakukan sholat malam
agar Allah memberikan jalan keluar bagi masalah mereka. Selain itu, Pak Faisal juga ikut membantu. Ia mengatakan kepada Pak Nasir bahwa kondisi ini adalah dampak dari sesuatu yang tidak wajar. Pak Faisal mengingatkan bahwa satu-satunya jalan keluar adalah dengan terus mendekatkan diri kepada Allah. Ia menyarankan agar Pak Nasir bersabar dan tetap optimis bahwa istrinya akan pulih. Namun, semua itu tidak mudah bagi Pak Nasir. Ia harus merawat istrinya yang depresi, mengurus anaknya yang masih kecil, dan mencari cara untuk bertahan hidup tanpa penghasilan tetap. Di tengah keputusasaan,nya Pak Nasir teringat pada Pak Bowo, teman lamanya yang dulu bersama-sama menggarap sawah milik Juragan Sastro. Ia berpikir bahwa mungkin Pak Bowo bisa memberikan saran atau sekadar menjadi tempat berbagi cerita. Pak Nasir mendatangi rumah Pak Bowo dengan hati penuh beban. Mereka saling berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing, hingga akhirnya Pak Bowo mengungkapkan sebuah rahasia besar. Dengan wajah penuh penyesalan, Pak Bowo mengaku bahwa dirinya adalah pelaku perampokan di rumah Juragan Sastro. Pak Nasir terkejut mendengar pengakuan itu. Pak Bowo menjelaskan bahwa ia mencuri beberapa barang berharga dari rumah Juragan Sastro, termasuk batu mustika ular yang konon memiliki kekuatan pesugihan. Namun ketika ia hendak melarikan diri, ia ketahuan oleh warga yang sedang ronda. Dalam kepanikan, Pak Bowo berlari ke kebun dan tidak sengaja menjatuhkan batu mustika tersebut. Ia mencoba mencarinya, tetapi batu itu tidak lagi terlihat. Pak Bowo baru menyadari bahwa batu tersebut akhirnya ditemukan oleh Pak Nasir. Pak Nasir menjawab bahwa ia memang menemukan batu itu, dan kini batu tersebut telah kehilangan cahaya dan kekuatannya. Ia juga menjelaskan bahwa Pak Faisal telah menentukan hari untuk menghancurkan batu tersebut demi kebaikan bersama. Mendengar itu, Pak Bowo terdiam. Ia merasa bersalah atas semua yang telah terjadi, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara menebus kesalahannya. Beberapa hari kemudian, dengan bantuan Pak Faisal dan Kiai Batu itu, akhirnya dihancurkan. Mereka melakukan doa bersama untuk memohon perlindungan kepada Allah agar tidak ada lagi dampak buruk yang ditimbulkan oleh batu tersebut. Pak Faisal menegaskan bahwa musibah ini adalah pelajaran agar mereka tidak tergoda oleh hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Batu itu dihancurkan menjadi serpihan kecil, lalu dibuang ke sungai agar tidak lagi membawa malapetaka. Namun meskipun batu itu telah dimusnahkan, kondisi Burani masih belum pulih sepenuhnya. Ia masih sering melamun, kehilangan semangat, dan sulit diajak berinteraksi. Pak Nasir dan anaknya berusaha keras untuk memulihkan kondisi Burani. Mereka terus mengajaknya berbicara, menghiburnya, dan mengarahkannya pada obrolan-obrolan yang positif. Dengan penuh kesabaran, mereka mencoba membangkitkan semangat Burani sedikit demi sedikit. Berbulan-bulan berlalu, kondisi Burani mulai membaik. Ia mulai bisa berbicara dan berinteraksi kembali, meskipun proses penyembuhannya berjalan lambat. Pak Nasir tetap memberikan perhatian penuh kepada istrinya, sementara anak mereka yang mulai beranjak besar turut membantu mengurus rumah. Kehidupan mereka perlahan kembali normal, meskipun perekonomian keluarga kini kembali ke titik nol. Semua usaha mereka harus dimulai dari awal. Di masa-masa sulit itu, Pak Nasir merasa bahwa anaknya harus mengetahui kebenaran tentang apa yang telah terjadi. Ia menceritakan kronologi lengkap dari awal, mulai dari bagaimana ia menemukan batu mustika itu hingga musibah yang menimpa keluarga mereka. Pak Nasir berharap anaknya bisa mengambil pelajaran dari kejadian tersebut agar tidak tergoda oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Meski hidup dalam keterbatasan, keluarga Pak Nasir kini menjalani hari-hari dengan lebih tenang. Mereka tidak lagi bergantung pada hal-hal mistis dan sepenuhnya menyerahkan nasib kepada Allah. Anak Pak Nasir tumbuh menjadi sosok yang kuat dengan pengalaman yang membentuknya untuk selalu berhati-hati dan menjunjung tinggi kejujuran. Kehidupan mereka menjadi pengingat bahwa segala sesuatu yang tidak halal akan membawa bencana, dan bahwa hanya dengan doa dan usaha yang benar kebahagiaan sejati bisa diraih.